Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Infusa dan Dekokta. Jadi infusa dan dekokta ini merupakan salah satu proses ekstraksi. Jadi terlebih dahulu mari kita mengetahui apa sih ekstraksi itu. Ekstraksi adalah penyaringan zat-zat berkhasiat atau zat-zat aktif dari bagian tanaman obat, hewan, dan beberapa jenis ikan termasuk biota laut. Selanjutnya di sini ada pembagian ekstraksi, di mana ekstraksi terbagi menjadi dua, yaitu ekstraksi secara dingin dan ekstraksi secara panas. Adapun metode ekstraksi secara dingin terdiri dari metode maserasi dan metode perkolasi, sedangkan ekstraksi secara panas terdiri dari metode soklet, metode reflux, destilasi, infusa, dan dekokta. Jadi untuk materi kami masuk dalam ekstraksi secara panas. Langsung saja kita masuk pada definisi infusa dan infundasi. Infusa merupakan sediaan cair yang dibuat dengan mengekstraksikan simplicia nabati dengan air pada suhu 90 derajat selama 15 menit. Kemudian infundasi itu merupakan penyarian yang umum dilakukan untuk menyari zat kandungan aktif yang larut dalam air dari bahan-bahan nabati. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan infusa. Yang pertama itu ada derajat kehalusan simplicia, kemudian jumlah simplicia, banyaknya kadar air, kemudian cara penyarian, dan penambahan bahan. Keuntungan dan kerugian metode infusa ini, yang pertama kerugian, 1. Biaya operasionalnya relatif rendah. Yang kedua, unit alat yang digunakan lebih sederhana. Dan yang kedua yaitu kerugian. Yang pertama, hilangnya zat-zat atsiri. Yang kedua, adanya zat-zat yang tidak terlalu tahan panas terlalu lama. Simplicia yang mengandung zat-zat albumin tentunya akan menggumpal dan menyukarkan penarikan zat-zat yang berkhasiat tersebut. Dan yang ketiga, zat-zat yang tertarik kemudian akan mengendap kembali apabila kelarutannya sudah mendingin atau lewat jenuh. Slide berikutnya yaitu ada kriteria sampel dan pelarut yang digunakan pada metode infusa. Yaitu yang pertama, sampel yang digunakan. Umumnya infusa selalu dibuat dari simplicia yang mempunyai jaringan lunak, yang mengandung minyak atsiri dan zat-zat yang tidak tahan pemanasan lama. Sumber Depkes RI 1979. Yang kedua, pelarut yang digunakan, yaitu air atau aquades yang dipanaskan hingga mendidih pada suhu 90 derajat Celcius. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu dekokta. Dekokta adalah sediaan cair yang dibuat dengan mengekstraksi simplicia nabati dengan air pada suhu 90 derajat Celcius pada waktu yang lebih lama dalam kurun waktu 30 menit. Terus yang kedua itu, seperti halnya infusa, dekokta yang mengandung bukan bahan berkhasiat keras dibuat dengan menggunakan 10% simplicia. Baik, saya lanjut. Keuntungan dan kerugian metode dekokta. Di sini ada keuntungan dan kerugiannya. Yang dimana keuntungan, yang pertama unit alat yang dipakai sederhana. 2. Proses penyarian yang membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga, biaya operasionalnya relatif rendah. Di sini ada kerugiannya. Yang pertama, hilangnya zat-zat atsiri. Yang kedua, adanya zat-zat yang tidak tahan panas lama. Simplicia yang mengandung zat-zat albumin, tentunya zat ini akan menggumpal dan menyukarkan penarikan zat-zat berkhasiat tersebut. Yang ketiga, zat-zat tertarik kemungkinan sebagian akan mengendap kembali apabila kelarutannya sudah mendingin atau lewat jenuh. Selanjutnya, kriteria sampel dan pelarut yang digunakan. Di sini ada sampel yang digunakan dan pelarut yang digunakan. Yang dimana sampel yang digunakan yaitu simplicia nabati yang keras seperti kayu, batang, biji, dan lain sebagainya. Selain itu, dekok juga dapat digunakan untuk menyari simplicia yang tidak mengandung minyak atsiri dan pada bahan-bahan di mana bagian-bagiannya tahan terhadap penghangatan. Di sini pelarut yang digunakan yaitu air, sama seperti infusa. Selanjutnya
kita bahas pelarut yang dapat bercampur dengan air. Jadi pelarut yang dapat bercampur dengan air terbagi menjadi dua, yaitu pelarut polar dan pelarut non-polar. Pelarut polar merupakan air ataupun larutan yang berasal dari herba itu sendiri. Sedangkan pelarut non-polar merupakan pelarut yang tidak bisa bercampur dengan air seperti aseton, etil asetat, dan lain-lain. Oke, baik, saya lanjut. Sifat dari simplisia yang digunakan adalah penentuan dibuatnya infusa dan dekokta, di mana pertama dekokta untuk simplisia keras, bahan yang tidak mengandung minyak atsiri dan tahan terhadap pemanasan. Contohnya kulit kayu dalam kurung korteks, rantin atau kayu dalam kurung lignum, akar dalam kurung radix, batang kulit buah dalam kurung perikarpium, dan biji dalam kurung semen. Kedua, infusa untuk simplisia yang lunak, yang mengandung banyak minyak atsiri dan bahan yang tidak tahan panas. Berikutnya, prinsip kerja infusa dan dekokta. Pertama, prinsip kerja pembuatan infusa dan dekokta secara umum itu sama, yaitu dibuat dari bahan-bahan alam yang diproses pada suhu 90 derajat Celcius. Kedua, perbedaannya hanya terletak pada waktu pemanasan infusa. Penyaringan hanya sekitar 15 menit, sedangkan dekokta membutuhkan 30 menit. Baik, kita pindah di slide selanjutnya, di mana yang slide selanjutnya ini adalah cara pembuatan infusa dan dekokta. Adapun yang pertama yaitu membasahi bahan dekokta atau bahan baku, diantaranya itu biasanya dengan 2 kali bobot bahan, kemudian bunga dengan 4 kali bobot bahan, dan karangan 10 kali bobot bahan. Terus yang kedua, bahan baku ditambah dengan air dan dipanaskan 15 menit pada infusa dan 30 menit pada dekokta dengan suhu 90 derajat. Adapun yang perbedaan antara infusa dan dekokta ini adalah lama daripada perebusannya, yaitu untuk infusa 15 menit dan dekokta 30 menit. Perbedaan sendiri antara infusa dan dekokta yaitu dekokta direbus lebih lama yaitu 30 menit adalah untuk pada bahan yang lebih keras, kemudian tidak mengandung minyak atsiri, dan dia tahan terhadap panas. Sedangkan untuk infusa adalah bahan yang lunak, kemudian mengandung minyak atsiri, dan tidak tahan panas. Sedangkan dekokta tadi harus tahan panas. Sehingga itulah kenapa dekokta untuk perebusannya dia lebih lama. Kemudian yang ketiga, untuk memindahkan penyarian, kadang diperlukan bahan kimia. Yang pertama itu ada asam sitrat untuk infus kina, kemudian kalium atau natrium karbonat untuk infusa kalembak. Kemudian yang keempat, penyaringan dilakukan pada saat cairan masih panas, kecuali yang mengandung bahan yang mudah menguap. Adapun di slide selanjutnya itu infusa atau dekokta adalah, kalau bisa teman-teman perhatikan di gambar yang di bawah, panci terdiri atas 2, yaitu ada bagian A dan B, di mana A adalah panci sebelah dalam, sedangkan B panci sebelah luar yang berisi air. Pemanasannya sendiri, seperti yang saya katakan tadi, 15 menit untuk infusa dan 30 menit dekokta. Dihitung dari penangas mulai mendidih. Jadi lama daripada perebusannya ini dihitung dari ketika penangasnya mulai mendidih. Jadi dihitung selama 15 menit untuk infusa dan dekokta 30 menit. Sampai kemudian diangkat, dan biasanya diperlukan bahan kimia seperti yang tadi di atas, yang sebelumnya. Kemudian disaring untuk kemudian bisa mendapatkan sediaan infusa atau dekokta yang diinginkan. Saya kira itu untuk materi infusa dan dekokta. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.